Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7 studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Dosen pengampu Bapak Abdul Halim Ansor, Skom, Mkom. Kemudian kita langsung saja untuk ke penjelasannya. Di sini ada referensi. Yang pertama dari Kanoli, kedua Laura Rives, ketiga Jos Cila, keempat Abdul Qadir, kelima Fatan Syah, dan keenam Andri. Di sini ada studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan, terdiri dari beberapa elemen yaitu kontak, order, payment, dan products menjadi data warehouse. Satu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku dan peminjaman dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Kedua, metode perancangan. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode 9-step methodology Kimball 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu 1. Choosing the process, 2. Choosing the grant, 3. Identifying and confirming the dimension, 4. Choosing the fact, 5. Storing pre-calculation in the fact table, 6. Rounding out the dimension table, 7. Choosing the duration of database, 8. Tracking slowly changing dimension, 9. Deciding the query priorities and the query models. Kemudian perancangan data warehouse. A. Memilih processing, choosing the process. Proses basis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi penyerahan bebas pustaka, pembelian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku. Kemudian perencanaan data warehouse. B. Memilih grant, choosing the grant. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grant ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grant yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Memilih fakta, choosing the fact. Langkah berikutnya adalah memilih fakta tabel berdasarkan pemilihan grant sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri dari fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Dan di sini ada satu gambar fact table peminjaman untuk perancangan data warehouse. Kemudian ini fact table pengembalian. Dan menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta, storing pre-calculation in the fact table. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengembalian buku adalah total pengambilan berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian perancangan data warehouse. F. Melengkapi tabel dimensi, rounding out the dimension tabel. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi tabel 1 dimension tabel, tabel 2 dimensi kategori, dimension tabel 3 dimensi pengarang, tabel 4 dimensi penerbit, tabel 5 dimensi anggota, dan tabel 6 dimensi waktu. Pemilihan durasi database, choosing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam penyimpanan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, cukup sekian dari saya untuk pembahasan materi 7 tentang studi kasus perpustakaan data warehouse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.